Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfian Firmansyah dengan NIM 111222018 dari Blok 2 Praktikum Geologi Migas dan Minyak Bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara melakukan interpretasi log menggunakan software Petrel 2017 untuk tujuan interpretasi litologi maupun prospek dari hidrokarbon. Untuk pertama kita siapkan Petrelnya dan datanya, yaitu di data head. Saya menggunakan data head S01 yang telah disiapkan oleh laboratorium. Kemudian menyiapkan juga Petrel. Ketika Petrel sudah dibuka, langsung saja pastikan semua ini tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat file baru dengan klik File, kemudian New Project. Kemudian kita pindah ke stratigrafi, kemudian kita pilih New Well. Nah, untuk ini kita pilih koordinat sistem seperti yang tertera di data head tadi. Kita pilih select CRS. Dan kita cocokkan dengan koordinat yang ada pada datanya. Dapat kita lihat bahwa koordinatnya adalah UTM8448N. Lalu kita search saja di sini. Nah, sudah ketemu, kita klik, kemudian kita klik OK di sini. Nah, untuk mengisi data ini, kita cocokkan dengan data yang ada di Notepad ini. Langsung saja kita isi sesuai namanya, S01. Kemudian, untuk X dan Y-nya, perlu diperhatikan karena untuk diinput ke dalam Petrel itu harus ditukar. Di wellhead X koordinat ini menjadi Y dan wellhead Y koordinat ini menjadi X. Langsung saja kita masukkan, kita copy. Kemudian untuk name-nya kita cocokkan, yaitu menggunakan well datumnya KB atau Kelly Bushing. Sudah cocok ya. Kita kopikan ke sini. Nah, setelah sudah, kita langsung klik OK saja. Ini sudah terset. Kemudian kita klik di bagian wells ini, di bagian kolom input. Kita klik import on selection. Kemudian kita cocokkan dengan data yang ada. Kita tadi menggunakan sumber kode S, maka kita akan pilih S. Pastikan untuk formatnya wellogs ASCII. Kita open. Nah, OK saja. Kita OK for all. Nah, ini kita expand, dan maka kita akan memperoleh data seperti ini. Kemudian kita pilih di tab Home, kemudian Window, kemudian kita Well Section Window. Ini bebas saja. Ini bisa langsung kita klik OK saja apabila tidak ada yang ingin di settings. Kemudian untuk menampilkan data-data di sini, di tempat kita untuk mengerjakan, kita klik di sini, di wheel-nya S1. Nah, akan tertampil data yang belum rapi. Nah, untuk merapikan data, kita pergi ke template settings, kemudian kita kelompokkan. Untuk pengelompokannya yaitu log kali, kemudian log GR, dan log SP itu menjadi satu. Kita drag saja. Ini datanya. Data SP kita tarik ke kali. Dan GR juga kita tarik ke kali. Kemudian yang kedua untuk resistivity, kita kelompokkan LLD, LLS, dan MSFL. Kita langsung tarik saja LLS ke LLD, dan kita cari MSFL.
Karena MSFL-nya tidak ada, kita langsung skip saja ke uh, untuk densitas. Kita akan kelompokkan data RHOB, kemudian data NPy, dan data uh, DT. Kita langsung tarik saja, tidak apa-apa. Tarik ke RHOB, dan untuk NPy juga kita tarik. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila kita apply, maka kurang lebih akan seperti ini. Nah, untuk merapikan lagi, kita bisa men-unchecklist hal yang tidak kita ingin tampilkan. Langsung saja kita uncheck beberapa data seperti ini agar tidak mengganggu kita dalam mengerjakan log ini. Saya apply saja kalau sudah. Nah, maka lognya akan menjadi lebih sederhana seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengisian limit data untuk min-max dari setiap datanya. Kita mulai dari GR kita pergi ke limit, kemudian kita set ke 0 dan 150. Min value 0 dan max value-nya 150. Dengan direction-nya normal ya. Kemudian jangan lupa kita apply. Kemudian untuk mengubah warnanya kita bisa berpindah ke sini, kita select ini dulu, kita pilih ganti selected, dan kalau saya ganti menjadi warna merah saja. Jadi kita bisa tebalkan agar lebih mudah dalam interpretasi nantinya. Apply, maka akan terganti di sini. Dan untuk nilai selanjutnya, nilai SP. Untuk nilai SP sendiri, kita set ke min 20, minus 20, dan maksimalnya kita ke 40. Untuk direction-nya normal. Kita apply, dan kita ganti warnanya juga. Kita bisa ke warna hijau saja. Yep. Oke. Mungkin selanjutnya nilai kali. Nilai kali ini tidak usah diubah, mengikuti begini saja. Dan kemudian untuk nilai LLG. Untuk nilai LLG kita set ke 0,2 minimum dan 200 max value-nya. Direction-nya normal ya. Untuk LLS juga nilainya sama. Ya, ini juga kita ganti warna. Apabila tidak diganti juga bisa. Yang penting grafiknya terbaca secara keseluruhan. Kemudian untuk RHOB, NPy, dan DT juga kita ganti warnanya dan kita set limitnya dulu. Untuk RHOB kita set ke min value 1,7 dan max value-nya 2,7 dengan direction normal. Kita apply, ini kita bisa ganti warna, pilih selected, kemudian bebas saja mau warna apa. Yang penting dalam satu kolom tidak satu warna agar mudah dalam membedakannya. Kita pilih warna ini saja dan kita apply. Dan untuk NPy kita set juga limitnya. Untuk NPy kita set ke min value 0 dan max value-nya 0,6. Maaf, salah. Kita set, dan untuk NPy-nya direction-nya reverse. Kemudian untuk style-nya kita ganti juga, warnanya kita pilih selected dan jangan sampai
sama dengan warna yang ada pada satu kolom. Udah. Dan untuk DT atau density, kita set nilai min value-nya 40 dan max value-nya 140. Dan untuk stylenya juga kita ubah. Kita ubah ke warna biru muda saja, tidak apa-apa. Oke. Untuk kali jangan lupa diubah juga agar tidak bingung dalam melihat datanya. Sampai kita pilih orange saja, tidak apa-apa. Warna lain. Kita ubah ke warna kuning. Oke, kurang lebih sudah seperti ini. Sudah terset semua. Maka secara visual akan tertampil seperti ini ya. Untuk apabila khawatir kok datanya tidak muncul, kita bisa tarik ke bawah saja di sini. Nah, untuk menjadi catatan kenapa tidak ada MSFL, karena pada data yang kita punya tadi, data MSFL-nya tidak ada. Tetapi tidak apa-apa karena data LLD, LLS, dan MSFL umumnya tidak terpaut jauh. Kemudian untuk memudahkan kita dalam melihat crossover, kita bisa kembali lagi ke template setting. Kemudian untuk kelompok DT, NPy, dan RHOB, kita klik. Kita masuk ke curve filling. Kemudian kita pilih color fill. Untuk fill edge-nya kita ganti ke curve semua. Dengan yang bawah ini kita set ke NPy. Oke, kita kuning saja. Kita oke. Nah, seharusnya ini akan tertampil untuk visualisasi warna kuning. Nah, kurang lebih seperti ini. Tetapi karena memang datanya ini terdapat sedikit crossover, maka hanya tertampil sedikit. Kemudian untuk melakukan interpretasi litologi, kita memerlukan cutoff GR untuk menentukan simpangan dari wireline GR. Untuk menentukan cutoff, untuk menentukan litologi, kita memerlukan data cutoff GR. Untuk menentukannya, kita pilih global Velox, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih insert global Velox continuous. Nah, kita langsung klik saja karena tadi saya sudah, maka akan muncul di sini. Ketika diklik akan bernama log sekian dengan kode angka. Kemudian dipilih settings, kemudian ganti rename saja di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian untuk memunculkan di kolom, kita pilih, kita copy as derived log template, kemudian kita paste di Velox pada sumber S1. Kita paste as derived log. Nah, sudah ada di sini. Kemudian untuk menentukan nilai-nilai dari GR max, GR min, kita lihat dari simpangan maksimal dan simpangan minimal dari wireline GR yang ada di sumber S1. Untuk GR max kita anggap saja 150 karena sudah menyentuh batas yang ada. Kemudian untuk simpangan terkiri kita anggap saja di sini. Nah, bisa kita lihat kurang lebih GR min-nya di angka 14 sampai 15. Kemudian kita juga perlu data kedalaman. Anggap saja kedalamannya adalah 1790. Kemudian kita pilih yang ada di log S1 tadi, cutoff GR-nya. Kemudian kita buka spreadsheet. Kita append item in the table 2 kali. Untuk MD ini kita isi kedalaman. Tadi diketahui bahwa kedalaman anggapannya adalah 1790. Kemudian untuk general ini diisi dengan nilai GR log yang diperoleh dari rumus Fischl. Rumusnya yaitu Fischl sama dengan GR log min GR min per GR max min GR min.
dari perhitungan yang saya lakukan, saya mendapat nilai GR log-nya kurang lebih 81. Kita isikan, apabila sudah kita klik apply. Kita klik OK. Jangan lupa dicentang. Nah, kan kolom cutoff GR masih ada di sisi kanan, tidak menjadi satu sama satu kolom dengan wireline GR. Nah, untuk memindahkannya, kita bisa masuk ke template settings, kemudian pilih nih kata GR yang 1D, kita cocokkan dengan namanya, dan kita scroll ke atas, kita jadi satu dengan wireline GR. Kurang lebih seperti ini, tidak apa-apa. Dan untuk stylenya agar tidak semu, kita naikkan untuk line width-nya, kita apply. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan interpretasi dari litologi. Dan untuk menambahkan kolom litologi, kita masuk ke tab stratigraphy, kemudian new discrete log. Untuk pilihannya kita pilih litologist, dan kita klik OK. Nah, di sini akan muncul, kita setting dulu di sini di global log, kemudian kita litologist, kemudian kita edit global color table. Nah, ini kan ada banyak sekali ya. Kita bisa hapus-hapus saja. Kita sisakan yang sekiranya ada di log ini. Nah, kita tambah kurang lebih 4 saja. Untuk kodenya mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, sudah. Ini tidak ada patokan sama sekali, tetapi karena kebiasaan saya yang paling atas merupakan batu pasir. Untuk patternnya kita kosongi semua dulu. Kemudian untuk kode 1 itu saya biasanya shell, kita hijau 2 saja. Kemudian ini batu gamping, kita ganti ke biru ini. Kemudian call, ini diset saja dulu. Nanti ketika ada atau tidaknya, kita bisa pilih. Apply. Oke. Untuk menentukan litologi, hal yang kita perhatikan adalah simpangan dari si GR-nya. Apabila wireline GR berada di kiri cutoff GR, maka litologi yang ada di kedalaman tersebut merupakan batu pasir. Apabila simpangan menunjukkan ke kanan cutoff GR, maka litologi yang ada merupakan litologi shell. Langsung saja, ini karena simpangan berubah ke kiri, kita definisikan sebagai pasir. Ini bisa diinterpretasikan sebagai shell. Kemudian yang ini bisa kita interpretasikan sebagai pasir. Kemudian ini bisa kita interpretasikan lagi sebagai shell saja untuk yang section ini, karena cenderung ke kanan. Usahakan rapat ya, karena kalau tidak sistem akan mendeteksi sebagai undefined atau tidak terdefinisi. Kita lihat di sini masih ada kecenderungan sebagai shell ya, kita extend saja. Di sini ada pasir. Dan ini kalau saya interpretasikan sebagai shell di sini. Nah, ini ada kecenderungan ke kiri, kita interpretasikan saja sebagai sand. Ini juga masih, untuk ini kita shell saja. Kemudian ini yang ini sand saja, tidak apa-apa, tipis.
kemudian shell lagi. Kita tembuskan saja sampai kurang lebih di sini. Kemudian untuk yang ini kita send aja tipis. Kemudian di sini shell lagi. Kita send lagi. Kemudian ini bisa kita interpretasikan sebagai shell lagi. Kita bataskan sampai sini saja. Kemudian di sini ada kecenderungan ke kiri, bisa kita interpretasikan sebagai send. Kita bataskan sampai sini saja. Ini ada kecenderungan ke kanan, kita definisikan sebagai shell. Ini ada send lagi. Ini ada shell lagi, kecenderungan ke kanan. Kemudian ini bisa kita interpretasikan sebagai send, kecenderungan ke kiri. Kecenderungan ke kanan bisa shell lagi. Dan ini ada kecenderungan ke kiri, kita dan sebagai send. Ini ada shell lagi. Ini ada send. Kita bataskan sampai sini aja. Maaf, salah. Bisa kita langsung tutup saja. Ya, seperti ini. Ini ada bisa shell lagi. Tipis. Dan kita ini ada send lagi, kecenderungan ke kiri. Kurang lebih sampai di sini aja, tidak apa-apa. Kemudian ini ada rata, kita definisikan sebagai shell saja, tidak apa-apa. Send lagi, kita tembuskan saja. Kita scroll ke bawah lagi. Ini masih send ya, maka kita akan tarik saja. Ini banyak sekali kecenderungan ke kiri. Nah, ini ada batas yang bisa kita jadikan adanya perbedaan. Ini ada kecenderungan ke kanan, kita langsung shell saja. Lagi kita ada send. Kemudian kita lihat di sini ada shell lagi. Kita plot saja langsung. Dan ini bisa definisikan sebagai send lagi. Sampai sini saja tidak apa-apa. Dan ada shell lagi di sini. Dan ada send lagi di sini tipis sekali. Dan kita bisa definisikan sebagai ini shell aja. Ini kita tarik saja tidak apa-apa. Kurang lebih sampai di sini. Nah, ini ada send tipis karena sudah melebihi cut off GR. Dan ini shell lagi. Send lagi tipis. Terus kita lihat ke bawah. Ini ada shell lagi tebal. Maaf, kesalahan. Nah, sudah. Ini send. Shell lagi.
salah. Shell masuk sini. Kemudian ada send lagi. Dan ada shell lagi. Send lagi. Udah kita tembak shell aja. Para kecenderungan masih menunjukkan ke kanan. Kemudian ada send lagi. Ini ada shell lagi. Lumayan tipis ya di sini. Dan ada send lagi. Sudah sampai sini. Ini ada blok send lagi di sini. Maaf, kita shell dulu di sini. Ini juga ada shell. Nah, ini yang saya katakan undefined, yaitu berwarna abu-abu. Karena di sini ke kiri kita isi send saja. Nah, sudah kita tumpuk. Kemudian kita ada send lagi di sini. Kita tarik saja tidak apa-apa karena tidak ada perbedaan. Kita send lagi. Sini. Send lagi. Shell. Kemudian send. Kemudian shell. Kemudian untuk ini kita bisa tarik send saja tidak apa-apa. Dan ada shell lagi. Ya, ada send lagi cukup besar. Ya, ada shell lagi. Dan dapat shell lagi. Desain cukup besar. Kemudian ini bisa kita blok shell saja, atau kalau mau didetail kita akan definisi ini sebagai send karena sudah ada, walaupun masih rata tapi ada kecenderungan ke kiri. Dan ini shell, ini send, shell lagi. Kemudian di sini ada shell. Masih shell ya di sini ternyata. Send. Dan shell lagi blok besar. Ada blok send lagi. Ada shell. Send lagi. Dan shell lagi. Kemudian kita bisa lihat ini send yang sangat mutlak. Dan shell lagi. Jadi kita ini bisa blok sebagai send saja tidak apa-apa. Nah, kurang lebih untuk litologi seperti itu. Untuk benar atau tidaknya, atau akurasi atau tidak, ini tergantung kepada analisator atau yang melakukan interpretasi. Kemudian setelah melakukan interpretasi litologi, kita akan melakukan interpretasi
fluida melalui crossover yang ada di wireline density atau DT, kemudian NPy sebagai wireline neutron, dan RHOB. Kita tambahkan dulu dari new discrete log, kita tambahkan sebagai fluids sebagai jenis fluida. Juga kita tambahkan zona prospek kurang lebih. Kita pilih zone saja. Nah, sudah ada kolom, tapi kita define dulu warna-warnanya. Untuk fluid kita edit global color table. Kemudian ini sudah ada. Kita kosongkan patternnya. Ya, untuk undifferentiated kita hapus saja. Ya, kurang lebih seperti ini untuk jenis fluidanya yang ada di suatu lab kedalaman, maaf. Kita klik OK. Dan untuk zone-nya kita define sebagai zona prospek saja. Apabila tidak ada zona prospek, maka kita akan define sebagai putih. Ini kita hapus saja semua. Kita sisakan warna merah muda yang ini, kita kosongkan pattern. Kemudian untuk column undefined ini kita kosongkan saja, kita delete. Kemudian ini kita isi dengan warna putih. Gitu juga dengan ini. Kita apply. Nah, untuk melihat fluida yang ada, kita melihat crossover dari NPy dan RHOB. Kita cek dulu. Nah, di sini ada crossover. Sebelum kita mendefinisikan ini crossover apa, maka kita harus melakukan analisis pada kolom resistivitas, yaitu pada wireline LLS dan LLD. Karena pada kolom resistivitas ini menunjukkan nilai sedang, maka kita dapat definisikan sebagai oil zone. Apabila pada kolom resistivitas menunjukkan nilai yang rendah, itu kemungkinan besar air, dan apabila sangat tinggi, itu berupa hidrokarbon gas. Kita definisikan sebagai oil zone saja. Kemudian ini juga ada crossover, masih dimaksud sebagai oil. Kemudian, nah untuk melihat undefined ini kita pergi ke fluid, kemudian ke table. Nah untuk undefined ini kita kosongkan saja. Kita ini ganti putih. Ini juga putih. Nah, sudah hilang. Ini kita lanjut interpretasi jenis fluida lagi. Ini ada crossover lagi. Cuma ada resistivitas sedang. Kita bisa definisikan sebagai oil. Kita scroll secara perlahan untuk melihat apakah ada crossover kecil atau tidak, karena memang pada data S ini crossovernya sangat sedikit sekali dan sangat kecil. Kita perlu pengamatan secara detail dan cukup. Ini ada crossover lagi. Ini rendah ya, Pak. Maka kita definisikan sebagai water zone saja. Ini ada crossover lagi. Resistifnya rendah dan kita definisikan sebagai water zone saja. Ini menunjukkan ada kenaikan. Ini ada kemungkinan ini merupakan water ataupun oil, tetapi ketika kita lihat dari simpangan, ini lebih cenderung ke water. Kita blok saja tidak apa-apa. Di sini ini di permukaan ini bisa saja rancu, kita kosongkan saja tidak apa-apa. Untuk zona prospek, karena memang pada hidrokarbon
berdasarkan crossover nilai NPy dan nilai RHOB di sini sangat tipis-tipis, maka menurut saya pribadi pada sumur es ini tidak ada prospek. Kemudian untuk litologi lain selain sand dan shell, ini terdapat parameter yaitu kalau coal atau batu bara itu nilai GR-nya akan ke kiri, kemudian resistivitasnya, defleksinya ke kanan, kemudian untuk nilai NPy, RHOB, dan density dia akan defleksi ke kiri. Untuk batu gamping, nilai GR-nya defleksi ke kiri, kemudian untuk resistivitasnya, defleksinya ke kanan, dan nilai NPy dan RHOB dan DT itu akan ke kanan juga. Dilihat dari sini, tidak ada litologi selain sand dan shell apabila dilihat dari data yang ada. Mungkin sekian untuk video analisis log. Ada kurang dan salah kata mohon maaf, masih jauh dari kata sempurna. Sekian, saya Alfian Firmansyah, pamit undur diri. Terima kasih.